kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita, dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Shalom, selamat pagi saudaraku. Mari kita muliakan Tuhan dengan semua pekerjaan. Di atas dasar firman-Nya, dari 2 Korintus 5 ayat 15. Demikian firman Tuhan. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Demikianlah firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih, kalau saya tanyakan kepada kita sekarang, untuk apakah kita hidup? Apa yang kita cari? Dan apa tujuan kita? Secara umum, dari kita mungkin akan menjawab cita-cita hidup kita adalah mencari harta, seperti konsep dari orang Batak, Hamoraon, Hagabeon, Asangapo. Maka tujuan hidup yang pertama adalah mencari harta. Tujuan hidup yang kedua, kemudian mencari anak-anak. Tujuan yang berikutnya, mencari gengsi, yaitu Hasangapo. Dan untuk melakukan ini, maka kita berjuang seumur hidup. Yang tujuan akhir dari semuanya, kita mengatakan, mencari kebahagiaan. Dan yang ketiga, yang tiga-tiga tadi yang kita sebutkan, itu adalah alat mencapai kebahagiaan tersebut. Kalau itu yang mencari tujuannya, maka sesungguhnya tujuan hidup itu sangat singkat, yaitu diri kita sendiri, untuk menyenangkan diri. Nah, ketika demikian yang menjadi cita-cita kita, kita tidak akan pernah gembira dan bahagia dalam kehidupan secara sempurna. Karena apa? Kalau yang 3 tadi yang kita kejar, itu mengejarnya dengan keinginan, dan keinginan tidak pernah terbatas. Maka kalau kehidupan kita tujuannya adalah untuk pemuasan keinginan, maka sekali lagi kita akan senantiasa kecewa dan sesungguhnya tidak berguna apa-apa. Hari ini firman Tuhan mengatakan kepada kita bahwa kita hidup bukan untuk diri sendiri, tetapi untuk Dia. Artinya, kalau kita hidup hari ini adalah hidup untuk Yesus. Kalau tujuan hidup kita adalah untuk Yesus, maka segala sesuatu yang kita perbuat, harus kita perbuat seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Apalagi hanya untuk kesenangan diri sendiri. Maka kalau tujuan hidup kita hanya untuk Yesus, yang pertama sekali yang kita lakukan adalah melakukan kehendak Allah. Segala sesuatu yang kita lakukan harus seturut dengan kehendak Allah, bukan seturut dengan kehendak kita. Melakukan kehendak Allah, walau itu tidak menyenangkan. Misalnya mengampuni, tidak membalas kejahatan dengan mencaci mereka yang mencaci kita. Itu tidak enak. Tapi kalau itu mampu kita lakukan hanya untuk kemuliaan Tuhan, kebahagiaan pasti menjadi milik kita. Melakukan kehendak Tuhan, walau tidak seturut dengan keinginan. Mengikut Yesus, keputusanku, kutak ingkar. Itulah seharusnya komitmen tiap orang yang percaya. Yang berikut, saudaraku yang terkasih, kalau kita hidup untuk Yesus, satu tujuan hidup kita bersaksi tiap-tiap hari menceritakan kemuliaan Tuhan dalam segala situasi. Kalau tujuan kita hidup untuk Yesus adalah kita diberkati menjadi berkat, seperti renungan kita kemarin, untuk itulah kita dipanggil. Karena itu saudara-saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, mari kita berlari-lari menuju tujuan hidup kita, memuliakan Tuhan dalam seluruh totalitas hidup kita. Selamat mengejar kehidupan yang kekal. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik. Hari ini kami diingatkan, bila kami hidup, kami bukan hidup untuk diri kami, tapi hidup untuk Yesus. Maka biarlah kami melakukan kehendak Tuhan, seturut dengan kehendak-Mu, bukan keinginan kami. Tuhan ajar kami menjadi berkat bagi dunia dan sesama. Hanya di dalam nama Yesus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Shalom, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Horas.